Halo, selamat pagi, selamat datang di SMP Bruder Pontianak. Selamat bergabung untuk kamu yang sekarang sudah resmi masuk di kelas 7 di SMP Bruder Pontianak. Pada video ini Bapak akan menyampaikan materi pembelajaran kita untuk satu semester ke depan. Nah, kamu bisa lihat ini sampulnya buku paket. Kita menggunakan buku paket ini, kamu kan sudah dibagikan buku paket ilmu pengetahuan alam. Untuk lebih jelasnya lagi, Bapak akan menampilkan bagaimana peta konsep dari setiap bab yang akan kita pelajari pada satu semester ini. Nah, jadi di semester ini, di semester 1 untuk IPA, kita akan mempelajari, kamu bisa lihat di layar ini ada 6 bab ya. Bab pertama, objek IPA dan pengamatannya. Bab kedua, klasifikasi makhluk hidup. Bab 3, klasifikasi materi dan perubahannya. Bab 4, suhu dan perubahannya. Bab 5, kalor dan perpindahannya. Dan bab 6, energi dalam sistem kehidupan. Bagaimana peta konsepnya? Lihat di sini di depan. Untuk bab 1, objek IPA dan pengamatannya, itu yang kita pelajari adalah metode ilmiahnya. Bagaimana sih mempelajari IPA itu? Ada metode-metodenya atau ada cara-caranya. Nah, cara-caranya terdiri atas pengamatan, kemudian melakukan inferensi, dan melakukan komunikasi. Nah, pengamatan itu mencakup pengukuran. Jadi kegiatan mengukur itu adalah kegiatan yang termasuk dalam kegiatan IPA. Nah, apa yang diperoleh dari kita mengukur? Hasil dari pengukuran itu berupa besaran dan satuan. Itu yang akan kita bahas. Apa itu besaran? Nanti ternyata besaran itu terdiri atas 2, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Satuan juga nanti ada 2 jenisnya, yaitu satuan baku dan satuan tidak baku. Kemudian di bab 2 kita akan mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup. Jadi sebenarnya yang ini saja ya, klasifikasi makhluk hidup. Jadi klasifikasi makhluk hidup itu bisa dilihat dari ciri-cirinya, kemudian bisa dilihat juga dari secara langsung atau dengan cara mengamati, kemudian dengan kelompoknya bisa dikelompokkan dan jenisnya. Nah, untuk ciri-ciri makhluk hidup ini kamu sebenarnya sudah pernah dapat di SD, di IPA. Itu ada beberapa ciri makhluk hidup. Pertama, bernafas, bergerak, tumbuh dan berkembang, kemudian berkembang biak, memerlukan nutrisi, dan peka terhadap rangsangan atau iritabilitas. Lalu makhluk hidup itu juga bisa kita lihat atau kita amati. Untuk yang mikroskopis, kita memerlukan alat bantu yang disebut dengan mikroskop. Mikroskopis itu makhluk-makhluk yang kecil, yang tidak kasat mata. Kemudian yang makhluk-makhluk yang kasat mata, yang terlihat oleh mata kita, itu bisa dilihat dengan alat indera. Lalu ada lagi cara mengelompokkan makhluk hidup. Nanti akan kita pelajari, ada kunci dikotom dan kunci determinasi. Kemudian bagian terakhir dari bab 2 itu adalah jenis makhluk hidup. Makhluk hidup itu terdiri atas 5 jenis atau 5 kingdom. Pertama, Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Lanjut di bab 3 kita akan membahas tentang klasifikasi benda atau materi. Nah, ini dia. Materi atau benda itu akan kita pelajari melalui 3 hal. Pertama, klasifikasi atau pengelompokannya, lalu sifatnya dan perubahannya. Untuk klasifikasi benda itu terdiri atas zat tunggal dan campuran. Nanti zat tunggal ini dibagi lagi menjadi 2, yaitu unsur dan senyawa. Campuran juga terbagi menjadi 2, campuran homogen dan campuran heterogen. Lalu sifat dari benda atau sifat dari materi itu mencakup sifat kimia dan fisika yang masing-masing punya cirinya. Nah, sifat fisika ini kalau dilihat dari wujud nanti terbagi menjadi 3. Ada gas, cair, dan padat. Kemudian bagian terakhir dari bab 3 adalah perubahan dari benda atau perubahan dari materi itu. Dibagi menjadi perubahan fisika dan perubahan kimia. Kemudian untuk bab 4 dan bab 5 bisa lihat di sini ya peta konsepnya.
Kalau bab 4 itu pada suhu ya, suhu yang akan kita bahas. Bab 4 itu suhu diukur dengan alat yang disebut dengan termometer. Kemudian suhu itu punya skalanya masing-masing. Yang akan kita bahas cuma 4 nanti, Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Nah, nanti bisa kita hitung perbandingan skala. Misalnya untuk 20 Celsius berapa Reaumur, berapa Fahrenheit. Itu yang akan kita bahas pada bab 4. Kemudian di bab 5 tentang kalor. Kalor itu berhubungan dengan perubahan suhu benda dan perubahan wujud benda. Nah, macam-macam perpindahan kalor nanti ada yang namanya konduksi, ini untuk benda padat, konveksi untuk zat cair, dan radiasi itu tanpa melalui perantara. Ini untuk bab 4 dan bab 5 yang akan kita pelajari. Jadi kedua bab ini itu saling berkaitan. Nah, di sini nanti kamu memerlukan matematika untuk melakukan perhitungan. Bab terakhir untuk semester ini adalah bab ke-6, energi dalam kehidupan sehari-hari, yang terdiri atas energi panas, listrik, cahaya, kimia, dan gerak. Ini yang akan kita pelajari nanti. Ada contoh perubahan energinya, listrik menjadi gerak, energi listrik menjadi panas, energi listrik menjadi kimia, ada contoh-contohnya. Lalu benda yang bergerak nanti akan memiliki energi mekanik. Energi mekanik ini terdiri dari dua, nanti ada energi potensial, ini yang berkaitan dengan ketinggian, dan energi kinetik yang berkaitan dengan kecepatannya. Gabungan dari energi kinetik dan potensial inilah nanti yang kita sebut dengan hukum kekekalan energi. Kemudian untuk usaha, di sini ya, kamu lihat usaha pesawat sederhana ini dilanjutkan di kelas 8. Nah, untuk kelas 7 kamu sampai di sini saja. Jadi itu dia 6 bab yang akan kita bahas pada semester ini untuk IPA di kelas 7. Terima kasih sudah menonton video ini. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan. Jangan lupa juga selalu mencuci tangan, selalu menghindari tempat keramaian, dan selalu berdoa supaya kamu, keluargamu, dan orang-orang yang kamu kasihi selalu dalam perlindungan Tuhan dan diberikan kesehatan. Untuk video berikutnya, Bapak akan langsung masuk pada materi di bab 1. Jadi sekali lagi terima kasih sudah menonton. Selamat pagi, sampai jumpa.